Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Cantika Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan penjadwalan produksi. Di sini sub materinya atau outline-nya itu yang pertama ada konsep dasar perencanaan dan penjadwalan produksi, kemudian ada jenis-jenis sistem produksi dan perencanaannya, kemudian yang ketiga ada forecasting, permintaan untuk perencanaan produksi, kemudian ada perencanaan kapasitas produksi, material requirement planning atau MRP, kemudian penjadwalan produksi atau strategi dan tekniknya. Kemudian ada tools penjadwalan produksi, mengelola perubahan dalam jadwal produksi, kemudian ada integrasi dengan sistem mutu ISO 9001. Masuk yang ke Masuk yang pertama yaitu konsep dasar perencanaan jadwal. Konsep dasar perencanaan dan penjadwalan produksi, di mana yang pertama yaitu ada perencanaan produksi. Yang pertama yaitu dengan menentukan produknya, yaitu dengan memilih jenis produk apa yang akan diproduksi berdasarkan dengan permintaan pasar, kemudian tren konsumen dan juga kapasitas produksinya. Kemudian yang kedua dengan menentukan jumlah produksi dengan cara menghitung volume produksi yang diperlukan agar permintaan terpenuhi tanpa adanya eh, kelebihan stok yang membebani biaya penyimpanan. Kemudian dengan meramalkan permintaan dengan menggunakan data historis, analisis pasar, dan metode statistik untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Kemudian juga dengan menjadwalkan kapasitas dengan cara mengatur sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, dan bahan baku agar mampu memenuhi rencana produksi. Kemudian pengendalian persediaan dengan mengatur bahan baku dan barang jadi agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan yang dapat mengganggu proses produksi dan penjualan. Kemudian ada penjadwalan produksi. Yang pertama yaitu dengan menjadwalkan mesin dan juga tenaga kerja, di mana dengan cara menentukan alokasi waktu dari mesin dan juga tenaga kerja supaya tidak terjadi bottleneck atau waktu tunggu yang panjang. Kemudian yang kedua, dengan mengatur urutan produksi, yaitu dengan menentukan urutan pekerjaan atau produksi yang harus diproduksi agar efisien, kemudian memaksimalkan eh, eh, tercapainya target, kemudian termasuk juga pengaturan setup mesin dan pergantian alat. Yang ketiga dengan menentukan waktu mulai dan selesai dengan cara mengestimasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap produksi dan menetapkan jadwal supaya produksi itu selesai sesuai dengan target. Kemudian penanganan gangguan produksi dengan menyusun rencana cadangan dan juga penyesuaian jadwal jika terjadi kendala seperti kerusakan mesin, keterlambatan dari bahan baku, juga perubahan dari permintaan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya, yaitu dengan cara memastikan bahwa kapasitas produksi tidak terbuang percuma dan semua sumber daya bekerja secara produktif. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis sistem produksi dan perencanaannya, di mana sistem produksi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada produksi massal, yaitu eh, produksi yang berfokus untuk pembuatan produksi dalam jumlah yang besar dengan proses otomatis untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Perencanaannya itu dengan menekankan optimasi kapasitas dan penjadwalan ketat agar produksi berjalan lancar dan biaya rendah. Kemudian produksi batch atau dengan menghasilkan produk dalam jumlah tertentu dengan varian produk antar batchnya. Perencanaannya yaitu dengan mengatur pergantian proses dan juga waktu setup agar produksinya itu fleksibel dan juga sesuai dengan jadwal. Kemudian yang ketiga, produksi job shop atau memproduksi produk custom dalam jumlah kecil dengan proses yang berbeda-beda. Penjadwalnya itu harus fleksibel, kemudian kompleks untuk menyesuaikan kebutuhan di tiap pesanannya. Kemudian poin yang ketiga yaitu forecasting permintaan untuk perencanaan produksi. Forecasting itu merupakan
forecasting permintaan merupakan proses penting dalam manajemen produksi dan rantai pasok yang bertujuan memperkirakan jumlah produk yang akan dibutuhkan. Kemudian dengan menggunakan teknik-teknik statistik dan analis, perusahaan juga bisa memprediksi tren permintaan sehingga dapat direncanakan produksinya itu lebih tepat dan juga efisien. Kemudian ada beberapa metode dari forecasting, yaitu yang pertama moving average dengan menggunakan rata-rata data penjualan dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada exponential smoothing atau dengan cara memberikan bobot lebih besar pada data permintaan terbaru sehingga lebih responsif terhadap perubahan tren. Kemudian yang terakhir yaitu dengan regresi dengan cara mengidentifikasi hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel lain. Contohnya itu dengan harganya, pemasarannya, dan juga ekonominya, menggunakan persamaan matematika. Kemudian selanjutnya yaitu tentang perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi merupakan proses untuk menentukan seberapa banyak output yang harus didapatkan dan juga yang dihasilkan oleh fasilitas produksi untuk memenuhi dari permintaan pasar. Perencanaan itu ada dua, dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk jangka panjang itu berfokus pada keputusan strategis seperti pembangunan fasilitas baru, pembelian mesin, dan juga pengembangan teknologi produksi. Kemudian yang kedua jangka pendek yaitu dengan menitik beratkan pada pengaturan sumber daya yang sudah ada untuk menghadapi fluktuasi permintaan dalam waktu dekat. Ini bisa meliputi dari shift kerjanya, outsourcing, atau penyesuaian jadwal produksi. Kemudian material requirement planning, yaitu sistem manajemen produksi yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan kebutuhan bahan baku, serta komponen berdasarkan jadwal produksi yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa bahan dan komponen itu selalu tersedia tepat waktu untuk produksi tanpa menghambat kinerja atau terjadi kekurangan. Beberapa input penting dari MRP yaitu yang pertama ada Master Production Schedule atau MPS, yaitu jadwal produksi utama yang menentukan kapan dan berapa banyak produk jadi yang harus diproduksi. Kemudian ada Bill of Material atau BOM, yaitu daftar lengkap bahan baku dan komponen yang dibutuhkan untuk membuat setiap produk jadi. Kemudian Inventory Record atau data persediaan bahan baku dan komponen yang tersedia saat ini. Kemudian selanjutnya itu penjadwalan produksi, strategi dan teknik, di mana penjadwalan produksi itu merupakan proses mengatur waktu dan urutan dari pengerjaan tugas atau produk dalam proses produksi agar sumber dayanya itu dapat digunakan secara optimal dan juga produknya itu dapat sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Tujuan utama dari penjadwal itu untuk memaksimalkan efisiensi dari operasi, kemudian mengurangi waktu tunggu, dan juga untuk memastikan produk jadi tepat waktu. Kemudian ada beberapa metode dari penjadwalan, yaitu yang pertama berbasis prioritas, di mana metode ini menetapkan urutan pengerjaan berdasarkan prioritas tertentu, seperti first come first serve atau yang pertama datang, yang pertama yang dilayani. Kemudian shortest processing time, yang paling cepat diproses, ataupun earliest due date, atau yang tenggat waktunya paling dekat. Metode ini nih sederhana dan fleksibel, cocok untuk sistem produksi dengan variasi pekerjaan yang tinggi. Kemudian yang kedua itu ada penjadwalan Gantt chart. Gantt chart yaitu merupakan alat visual yang menampilkan jadwal aktivitas produksi dalam bentuk grafik batang. Gantt chart ini membantu mengorganisir dan memonitor durasi dan urutan pekerjaan sehingga manajer dapat dengan mudah melihat kapan atau pekerjaan dimulai, serta mengetahui potensi konflik jadwal.
Kemudian yang ketiga itu penjadwalan just in time, yaitu penjadwal yang mengutamakan produksi tepat pada waktu yang dibutuhkan dengan tujuan meminimalkan persediaan dan waktu tunggu. JIT ini menuntut koordinasi yang sangat baik antara produksi dan pemasok agar bahan baku tiba tepat saat diperlukan. Kemudian tools penjadwalan produksi, di mana dalam dunia manufaktur dan operasi modern, penggunaan tools atau alat bantu penjadwalan produksi sangat penting. Ada beberapa tools yang digunakan, yaitu pertama software ERP, yaitu sistem yang mengintegritaskan berbagai fungsi bisnis termasuk produksi, persediaan, pembelian, dan penjadwalan. Dengan ERP ini, manajer dapat memantau jadwal produksi secara real time, mengelola sumber daya, dan juga mengkoordinasi berbagai aktivitas dalam rantai pasok secara terpadu. Kemudian Gantt chart, yaitu alat visual yang menampilkan jadwal produksi dalam bentuk diagram batang dengan memudahkan pengorganisasiannya waktu dimulai dan selesai, sehingga melihat serta juga melihat tumpang tindihnya antara jeda antar tugas. Kemudian ada Kanban, yaitu penjadwalan berbasis visual yang berasal dari filosofi just in time. Kanban menggunakan kartu atau sinyal visual untuk mengontrol aliran bahan dan pekerjaan dalam proses produksi, membantu menghindari kelebihan persediaan dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai kebutuhan. Kemudian sistem otomasi produksi, yaitu meliputi penggunaan sistem otomatis, robotik, dan juga perangkat lunak kontrol produksi yang mengoptimalkan penjadwalan dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Sistem ini mampu menyesuaikan jadwal secara dinamis berdasarkan kondisi produksi dan permintaan pasar. Kemudian mengelola perubahan dalam jadwal produksi, di mana banyak terjadi hal manufaktur dan juga harus dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi gangguan pada proses produksi. Penyebab dari perubahan jadwal itu bisa beragam. Jadi seperti perubahan permintaan pasar, keterlambatan pengiriman, ataupun kerusakan mesin dan juga faktor eksternal ya. Ada langkah penting yang harus dilakukan jika terjadi perubahan jadwal. Yang pertama, penyusunan jadwal dengan cepat, di mana tim produksi itu harus melakukan revisi jadwal dengan cepat dan juga tepat agar produksinya tetap berjalan sesuai prioritas dan target waktu. Kemudian komunikasi yang efektif. Jadi semua pihak yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari manajemen, staf produksi, hingga pemasok, itu tuh harus diberi informasi yang jelas dan juga tepat mengenai perubahan jadwal. Ini untuk mencegah juga miskomunikasi dan memastikan koordinasi yang baik. Kemudian penggunaan sistem penjadwalan fleksibel dengan memanfaatkan tools dan sistem yang mendukung penjadwalan. Kemudian juga untuk merespon perubahan secara efisien tanpa mengganggu keseluruhan proses produksi. Kemudian evaluasi dampak, di mana dengan melakukan analisis terhadap dampak perubahan terhadap biaya, waktu, dan juga kualitas produk, sehingga dapat diambil tindakan korektif jika diperlukan. Kemudian integrasi dengan sistem mutu ISO 9001, di mana perencanaan dan penjadwalan produksi yang efektif tidak hanya bertujuan untuk eh, memenuhi target kuantitas dan waktu, tetapi juga untuk selaraskan dengan standar mutu internasional seperti ISO 9001/2015. Standar ini menekankan pentingnya pengendalian proses produksi, di mana dokumen yang sistematis dan juga perbaikan berkelanjutan untuk memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan konsisten. Kemudian ada aspek penting dari perencanaan penjadwalan produksi dengan ISO 9001, di mana yang pertama ada pengendalian proses. Dengan perencanaan dan penjadwalan harus mencakup langkah-langkah pengendalian guna memastikan setiap bahan produksi itu sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu yang ditetapkan. Hal ini dapat berupa pemeriksaan titik kritis, pengujian produk, dan juga validasi proses. Kemudian ada dokumentasi, di mana semua aktivitas dari perencanaan dan penjadwal itu perlu didokumentasikan
didokumentasikan secara lengkap dan juga teratur. Jadi dokumen yang berisikan jadwal produksi, perubahan jadwal, hasil pengendalian mutu, dan juga laporan produksi itu harus dengan mudah untuk diakses, untuk diaudit dan juga evaluasi. Kemudian perbaikan berkelanjutan sistem mutu, di mana sistem mutu ISO 9001 itu mendorong perusahaan untuk selalu melakukan evaluasi dan juga perbaikan proses. Informasi dari hasil monitoring jadwal produksi dan kepatuhan mutu digunakan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan efisien dan juga kualitas. Kemudian yang terakhir, keterlibatan manajemen dan karyawan, di mana standar ini juga menuntut keterlibatan aktif dari manajemen puncak dan juga seluruh karyawan dalam pelaksanaan sistem mutu, termasuk dalam perencanaan penjadwalan produksi untuk menjaga konsistensi dan peningkatan mutu produk. Sekian mungkin pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.